Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kepahaman dan tambahan ilmu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Kita mulai dari peran ayah. Tugas ayah: bekerja mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah. Kita masukkan pada tabel di bawah nama ayah. Berikutnya, tugas ibu: menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak. Berikutnya, tugas Benny: menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas, menyiram tanaman setiap sore. Kita masukkan tabel di bawah nama Benny. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ayo berlatih. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Cara menjawabnya, kita mulai dari 0. Ke kanan 8 langkah satuan sehingga sampai pada angka 8. Dari angka 8 ke kanan 8 langkah satuan sehingga sampai pada angka 16. Sehingga 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nomor 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Mulai dari 0. Ke kanan 4 langkah satuan
sehingga sampai pada angka 4. Dari angka 4 ke kanan 3 langkah satuan sehingga sampai pada angka 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nomor 3. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Cara menjawabnya, kita mulai dari 0 ke kanan 10 langkah satuan, ke kanan 10 langkah satuan sehingga sampai pada angka 10. Dari angka 10 kita ke kanan 5 langkah satuan sehingga sampai pada angka 15. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nomor 4. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Mulai dari 0 ke kanan 9 langkah satuan sehingga sampai pada angka 9. Dari angka 9 ke kanan 10 langkah satuan sehingga sampai pada angka 19. Jadi 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nomor 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Kita mulai dari 0 ke kanan 7 langkah satuan sehingga sampai pada angka 7. Dari angka 7 ke kanan 9 langkah satuan sehingga sampai pada angka 16. Jadi 7 ditambah 9 sama dengan 16. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharanya cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Kita mulai dari mendatar. Nomor 1. Warna mangga yang masih muda. Apa jawabannya? Ya, betul. Hijau. Nomor 3. Hama yang sering menyerang pohon mangga.
Apa jawabannya? Ya, betul, lalat buah. Sebelum melanjutkan pertanyaan mendatar lainnya, kita ke menurun dulu. Kita ke nomor 2. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga diawali dari huruf A. Kalian tahu jawabannya? Ya, betul, anorganik. Kita ke pertanyaan mendatar nomor 4. Hewan yang makan buah mangga di pohon mangga. Huruf keduanya adalah O. Apakah itu? Ya, betul, codot. Kita ke pertanyaan menurun nomor 5. Tempat menanam pohon mangga. Ya, betul, kebun. Kita ke mendatar nomor 8. Salah satu bentuk buah mangga diawali dari huruf B. Ya, betul, bulat. Kita ke menurun. Pertanyaan nomor 6. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Apa jawabannya? Ya, betul, pupuk. Kita ke pertanyaan mendatar. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar diawali dari huruf P. Ya, penyiangan. Yang berikutnya kita ke menurun nomor 7. Rasa buah mangga yang masak diawali dari huruf M. Ya, betul, manis. Yang terakhir nomor 9. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Apakah itu? Diawali dari huruf A. Ya, betul, air. Ayo mencoba. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau narasumber. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Contoh pertanyaan yang bisa kita siapkan antara lain: 1. Apa saja jenis tanaman mawar yang ditanam? 2. Kapan perawatan tanaman mawar dilakukan? 3. Siapa yang bertugas merawat tanaman mawar? 4. Mengapa perawatan tanaman mawar perlu dilakukan? 5. Bagaimana cara merawat tanaman mawar dengan benar? Berikut contoh wawancaranya. Wawancara ini dilakukan antara Dani dengan Pak Sugi. Selamat sore Pak Sugi, maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh, selamat sore Dani. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, Dani kesini mau tanya-tanya soal perawatan bunga mawar. Oh iya, silakan tanyakan saja. Begini Pak Sugi, apa saja jenis tanaman mawar yang ditanam di halaman Bapak? Bapak menanam beberapa jenis tanaman mawar, seperti mawar merah, mawar kuning, mawar putih, dan mawar biru. Kalau boleh tahu, kapan Bapak melakukan perawatan tanaman mawar? Bapak merawat tanaman mawar hampir setiap hari, setiap pagi dan sore. Siapa saja yang bertugas merawat tanaman mawar, Pak? Kebetulan semua anggota keluarga saya biasa melakukan perawatan tanaman mawar. Jika saya tidak sempat, biasanya anak dan istri saya yang merawat tanaman tersebut. Mengapa tanaman mawar perlu dirawat, Pak?
Tanaman juga seperti makhluk hidup lainnya. Tanaman mawar dirawat agar tumbuh dengan baik, cantik, mekar, dan memberi keindahan. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya merawat tanaman mawar, Pak? Yang utama dalam merawat bunga mawar adalah jangan hanya memperhatikan lebat dan munculnya bunga, tapi juga kesehatan tanaman. Pertama, pilih media tanam yang tepat seperti tanah yang punya kandungan air baik. Selain itu, gunakan pot dari tanah liat agar air bisa keluar dengan mudah, sehingga akar tidak membusuk. Kemudian gunakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan seperti kambing atau sapi agar hasilnya lebih maksimal. Jangan lupa siram mawar secara rutin 2 kali sehari saat musim panas dan sesuaikan saat musim hujan. Waktu menyiram yang baik adalah pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 9 dan sore antara pukul 16 sampai 18. Perawatan lainnya jemur mawar adalah pagi hari antara pukul 6 sampai 10. Selanjutnya periksa bagian daun dan ranting secara rutin agar tidak ada bagian busuk yang menempel di tanaman. Kalau melihat ada bagian yang mengering atau membusuk, sebaiknya segera pangkas dan hindari memotong dengan pola diagonal atau menyerong. Terakhir, bersihkan rumput-rumput yang mengganggu di sekitar tanaman setiap hari. Selain itu, kalau ada hama, semprotkan pestisida 1-2 kali dalam 1 bulan pada tanaman mawar. Wah, lengkap sekali penjelasannya, Pak. Saya jadi lebih tahu tentang cara perawatan tanaman mawar. Terima kasih informasinya, Pak Sugi. Sama-sama Dani, Bapak juga senang membantumu. Ayo bercerita, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Contohnya adalah Pak Sugi, tetangga saya, adalah seseorang yang gemar merawat tanaman bunga mawar. Di halamannya terdapat beberapa jenis mawar merah, mawar kuning, mawar putih, dan mawar biru. Setiap hari, Pak Sugi merawat tanaman mawar pada pagi dan sore hari. Seluruh anggota keluarga Pak Sugi bisa melakukan perawatan tanaman anggrek. Jika Pak Sugi tidak sempat, anak dan istrinya lah yang merawat tanaman tersebut. Tanaman seperti makhluk hidup lainnya, sehingga ia perlu dirawat. Tanaman mawar dirawat agar tumbuh dengan baik, cantik, mekar, dan memberi keindahan. Yang utama dalam merawat bunga mawar adalah jangan hanya memperhatikan lebat dan munculnya bunga, tapi juga kesehatan tanaman. Pertama, pilih media tanam yang tepat seperti tanah yang punya kandungan air baik. Selain itu, gunakan pot dari tanah liat agar air bisa keluar dengan mudah, sehingga akar tidak membusuk. Kemudian gunakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan seperti kambing atau sapi agar hasilnya lebih maksimal. Jangan lupa siram mawar secara rutin 2 kali sehari saat musim panas dan sesuaikan saat musim hujan. Waktu menyiram yang baik adalah pagi hari sekitar pukul 07 sampai 09 dan sore hari antara pukul 16 sampai 18. Perawatan lainnya jemur mawar adalah pagi hari antara pukul 6 sampai dengan 10. Selanjutnya, periksa bagian daun dan ranting secara rutin agar tidak ada bagian busuk yang menempel di tanaman. Bila melihat ada bagian yang mengering atau membusuk, sebaiknya segera pangkas dan hindari memotong dengan pola diagonal atau menyerong. Terakhir,
Bersihkan rumput-rumput yang mengganggu di sekitar tanaman setiap hari. Bila ada hama, semprotkan pestisida 1-2 kali dalam 1 bulan pada tanaman mawar. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.